Inilah peran Shin Tae-yong membangun timnas Indonesia selama 4 tahun ternyata sudah agak terlihat. Salah satu visi Shin Tae-yong yang mulai disadari berhasil adalah meregenerasi timnas Indonesia. Visi Shin Tae-yong itu juga diungkap asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Menurut Nova, Shin Tae-yong ingin meremajakan timnas Indonesia dalam segala lini, mulai dari U20 hingga timnas senior. Menurut Nova, Shin Tae-yong banyak menggunakan pemain muda lokal. Bahkan, dia menaturalisasi pemain muda untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ini yang dilakukan Shin untuk timnas masa depan. Dengan permajaan tim, ini yang menjadi rencana ke depan pelatih Shin, kata Nova. Namun menurut Nova, visi Shin Tae-yong ini tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Itu tidak bisa dilakukan 1-3 tahun, tapi jangka panjang. Kita harus bisa lihat timnas di 2 tahun ke depan menjadi timnas yang sesungguhnya, imbuhnya. Nova mengatakan potong generasi sepak bola Indonesia akan terus dilakukan. Dan ini menjadi skema timnas Indonesia di masa depan. Semisal, pemain U17 akan diikutsertakan dalam pertandingan U20. Lalu pemain U20 akan dimainkan di pertandingan U22. Begitu juga seterusnya sampai lini timnas senior. Skemanya akan gitu terus. Kita waktu persiapan U20 ada Arhan. Itu bagian dari permajaan dari timnas, kata Nova. Lebih lanjut, sejumlah pemain keturunan pernah gagal masuk timnas Indonesia, padahal sudah ditawarkan. Terakhir ada pemain keturunan Indonesia Belanda, Justin Hubner. Salah satu nama pemain yang sebetulnya diharapkan Shin Tae-yong bersedia menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah Miss Hilgers. Namun, Miss Hilgers akhirnya menolak tawaran dari PSSI dan Shin Tae-yong. Selain karena usianya yang masih muda, Miss Hilgers juga tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk membela timnas Indonesia. Di sisi lain, dua calon pemain naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struij tetap diminta PSSI berkarir di Eropa. PSSI memastikan hanya akan melanjutkan proses naturalisasi dua pemain, yaitu Ivar Jenner dan Rafael Struij. Sementara untuk Justin Hubner dipastikan dihentikan proses naturalisasinya. Pembatalan status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023 jadi salah satu penyebabnya. Selain itu, PSSI mengaku ada permintaan Justin Hubner yang tidak bisa dipenuhi. Jadi kami tidak melanjutkan untuk melakukan naturalisasi terhadap Justin Hubner karena ada permintaan dari sana yang tidak bisa kami penuhi. Kami gak mau ngomong karena memang ada permintaan yang kami gak bisa penuhi ke Justin Hubner, ucap Exco PSSI Arya Sinulinga. Kami akan bersurat ke Kemenpora dan nantinya Kemenpora bersurat ke Kemensetnek untuk memproses Ivar Jenner dan Rafael Struij. Setelah itu prosesnya akan dilakukan, administrasinya diurus dan langsung disumpah, tambahnya. PSSI juga meminta kedua pemain tetap berkarir di Eropa. Namun, Arya Sinulinga juga tidak menutup kemungkinan Ivar dan Rafael berkarir di Indonesia. Rafael Struij saat ini membela ADO Den Haag, sedangkan Ivar Jenner merupakan pemain FC Utrecht. Ya, kita pengen mereka berkarir di sana. Kalau ada klub kita sanggup, ya bebas untuk mereka. Mereka kalau di Eropa dapat kompetisi lebih bagus dan baik, tambahnya. Saat ditanya apakah Ivar dan Rafael akan diproyeksikan ke timnas Indonesia senior, Arya menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih. Mengingat keduanya sempat tampil untuk timnas U20 Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong, maka tetap ada kemungkinan keduanya dipromosikan ke timnas senior. Saat ini status Ivar dan Rafael dalam proses naturalisasi telah sampai ke Sekretariat Negara atau Setnek. Kemudian langkah selanjutnya adalah menunggu Presiden mengeluarkan surat keputusan atau kepres dan pengambilan sumpah. Timnas Indonesia akan lawan 10 besar ranking FIFA. Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif PSSI memberi kode bila Timnas Indonesia membuka kemungkinan akan lawan tim dari 10 besar ranking FIFA. Sebelumnya, Arya Sinulinga sudah mengatakan PSSI akan memberi kejutan untuk FIFA Matchday mendatang. Kami sedang mencari semua lawan untuk menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni mendatang. Beberapa surat sudah kami kirimkan ke calon lawan. Akan ada kejutan nanti, tunggu saja, kata Arya Sinulinga. Indonesia sudah memastikan satu lawan untuk FIFA Matchday Juni 2023 mendatang, yakni Palestina. Padahal ada dua pertandingan yang rencananya akan digelar. PSSI masih mencari lawan untuk Timnas Indonesia pada FIFA Matchday yang rencananya digelar 12-20 Juni 2023.
Nanti Pak Erick Thohir yang akan kasih informasi, tunggu saja. Ini yang pasti akan menjadi tantangan bagi kami semua, kata Arya. Arya Sinulinga meralat pernyataan soal kejutan lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Tunggu saja, pokoknya tahun ini tidak harus Juni, mudah-mudahan, tambahnya. Arya juga sempat berucap bila calon lawan timnas Indonesia adalah tim 10 besar FIFA. Namun, ia hanya tertawa menimpali pernyataannya. Timnas Indonesia terus berusaha memperbaiki ranking FIFA dalam agenda FIFA Matchday. Kini pasukan Garuda duduk di peringkat ke-149 FIFA. Pada agenda FIFA Matchday Maret 2023, Timnas Indonesia menghadapi Burundi di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat. Duel Timnas Indonesia versus Burundi digelar 2 kali pada 25 dan 28 Maret 2023. Pada leg pertama, Timnas Indonesia menang 3-1 atas Burundi. Pada leg kedua, tim asuhan Shin Tae-yong itu imbang 2-2 melawan Burundi. Dua laga tersebut yang membuat Indonesia naik 2 peringkat dari 151 ke 149. Di sisi lain, siapa saja lawan yang bisa dipertimbangkan pasukan Shin Tae-yong untuk dihadapi? Berikut 4 negara kuat dunia yang bisa dihadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. 4. Lebanon. Salah satu negara peringkat 90-an dunia yang bisa dihadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 adalah Lebanon. Diketahui Lebanon kini di posisi ke-99 pada ranking FIFA. Duel kontra timnas Lebanon mungkin saja bisa direalisasikan timnas Indonesia. Sebab Lebanon sendiri baru saja melakoni laga di tanah air, namun melawan timnas Indonesia U22. Kali ini mereka bisa menjajal kekuatan tim senior timnas Indonesia. 3. Kyrgyzstan. Lalu ada timnas Kyrgyzstan. Kini Kyrgyzstan diketahui menempati posisi ke-96 dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia sendiri sudah pernah bersua dengan Kyrgyzstan. Salah satunya terjadi pada 2013. Kala itu skuad Garuda menang 4-0 dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. 2. Suriah. Di urutan ketiga ada Suriah. Timnas Suriah juga menduduki posisi apik di ranking FIFA. Mereka kini ada di peringkat ke-90. Melawan timnas Suriah tentunya akan memberi banyak pengalaman kepada timnas Indonesia. Sebab mereka merupakan lawan yang tangguh. Bahkan Raja Sepak Bola Asia Tenggara, Thailand harus menelan kekalahan telak 1-3 kala bersua Suriah di FIFA Matchday Maret 2023. 1. Palestina. Lalu ada Palestina. Kini timnas Palestina menduduki peringkat ke-93 di ranking FIFA. Untuk melawan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia dipastikan berhasil mewujudkannya. Pasalnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengonfirmasi bahwa Palestina akan jadi lawan timnas Indonesia pada Juni 2023. Laga itu akan digelar pada 14 Juni 2023. Saya sudah komunikasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Palestina dan mereka sudah setuju untuk laga FIFA Matchday pada tanggal 14 Juni 2023, kata Erick Thohir pada Maret 2023.